Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga anak-anak semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa anak-anak semuanya harus jaga kesehatan, jaga pola makan ya. Makan makanan yang sehat, kemudian jangan lupa untuk berolahraga. Ya anak-anak semuanya, masih bertemu lagi dengan Ustadz Rozikin di sini pada hari Senin 4 Januari 2020. Tentunya di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang proklamasi ya. Pasti kalian semuanya masih ingat kan? Ya, kapan proklamasi itu diproklamirkan, kemudian siapa satu tokoh-tokoh yang berperan berikut serta dalam mempersiapkan proklamasi. Kemudian kita sudah belajar semua kan tentang pra proklamasi, kemudian pada saat proklamasi dan pasca proklamasi apa saja yang harus kita lakukan dalam sektor ekonomi, kemudian budaya, ada sektor sosial dan sebagainya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tersebut, tepatnya pada subtema makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kira-kira apa saja sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu kata proklamasi. Kalian pasti sudah tahu kan, ketika mendengar kata-kata proklamasi, kira-kira yang terbayang di pikiran kalian apa? Ya, banyak ya. Ya, ada proklamasi itu sendiri, kemudian ada 17 Agustus 1945, kemudian ada cita-cita, ada apa lagi? Ada perjuangan, ya benar sekali. Ada kemerdekaan, ya. Persatuan dan kesatuan, ya. Sejahtera, adil, makmur, ya, sentosa, ya. Ya, cita-cita yang luhur. Ya, untuk selanjutnya kita lihat saja ya, kita cek dari apa yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini ada kemerdekaan ya, kemudian ada cita-cita. Nah, tentu saja proklamasi itu tujuannya agar apa? Agar negara kesatuan Republik Indonesia itu merdeka, bebas dari penjajah. Kemudian cita-citanya apa? Ya, cita-citanya tadi agar Indonesia itu bisa menjadi negara yang mandiri dan negara Indonesia itu nanti bisa diakui oleh negara-negara lain. Kedudukannya sama, bukan menjadi negara boneka atau negara yang bisa seenaknya didikte-dikte ya. Jadi setelah merdeka secara de facto Indonesia itu sudah merdeka. Nah, pada saat Presiden Insinyur Soekarno memproklamirkan teks proklamasi ya. Di mana? Ya, benar sekali di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada jam berapa? Iya, jam 10 pagi ya. Kemudian yang ketiga ada 17 Agustus 1945 ya. Tentu saja ya, pada tanggal itulah proklamasi dikumandangkan. Kemudian yang keempat ada berdaulat. Ya, tentu saja Indonesia nanti akan menjadi negara yang berdaulat. Yang kelima ada NKRI. Apa kepanjangannya anak-anak? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Bahkan sekarang ini ya kita sering mendengar ada jargon NKRI harga mati. Artinya apa? Ya, NKRI harga mati berarti kita harus jiwa dan raga kita mati dan hidup kita ya untuk NKRI ya. Nah, ya tentu saja dengan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mati kita ya untuk Allah. Yang keenam adalah sejahtera. Ya, tentu saja ketika proklamasi itu nanti rakyat Indonesia, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sejahtera. Kita lanjutkan. Nah, proklamasi itu adalah puncak perjuangan. Jadi pada saat itu rakyat Indonesia mulai dari apa? Dari rakyat jelata, kemudian dari tokoh masyarakat, kemudian dari apa lagi? Para staf pemerintahan yang itu dari golongan Indonesia ya,
yang pro dengan Indonesia. Kemudian apalagi pokoknya dari kalangan-kalangan ya. Di situ banyak dari cendekiawan, kemudian para budayawan, bahkan para ulama ikut andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia, dan puncaknya pada pembacaan teks proklamasi itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah tujuannya adalah agar Indonesia ini menjadi negara yang makmur, yang adil ya. Di nomor 11 dan 12 ya tujuannya anak-anak ya. Kemudian tentu saja proklamasi itu untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Bagaimana kita sebagai generasi penerus, generasi yang mampu untuk menerapkan, mengimplementasikan, menerapkan makna dari proklamasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya dengan kita giat dalam melakukan sesuatu, giat dalam belajar, kemudian giat dalam bekerja. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Nah, di sini apa itu makna proklamasi ya? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah diproklamirkan, dibacakan oleh Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, bacaan teks tersebut tiba yang menandai kemerdekaan Indonesia, bahwa Indonesia itu sudah merdeka, bebas ya. Seperti itu. Nah, kira-kira nanti 100 tahun yang akan datang, nah kalian adalah generasi emas dari Indonesia. Jadi ketika pada tahun 2045 umur kalian mungkin ada yang 35 sampai 40 tahunnya. Itulah nanti kalian puncak dari karir kalian nantinya. Kalian nanti berkarya, ada yang menjadi presiden, gubernur, kemudian apa lagi? Wali kota, ya, menjadi dokter, guru, perawat, apalagi pilot, polisi, tentara, nah, apalagi ya, tokoh masyarakat ya, kiai, apalagi ustadz, apalagi ya, pedagang, petani, semuanya adalah cita-cita yang mulia anak-anak ya. Nelayan itu semuanya cita-cita yang mulia. Yang cita-cita yang mulia, bagaimana nanti kita bisa untuk kita bisa untuk melakukan, menanamkan makna proklamasi dalam karir kita tersebut nanti. Kalau sepertinya ustadz misalnya, kan ustadz sekarang menjadi ustadz ya, bagaimana ustadz harus mampu untuk menerapkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Semisalnya ya seperti ini, ustadz menyampaikan pelajaran ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Silakan dibaca teks berikut ya anak-anak ya. Nah, di sini makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia luar bahwa status Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka artinya bebas dari penjajahan. Dengan begitu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto, artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan, meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain. Proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, proklamasi memiliki makna akhirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi juga memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan bangsa dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut. Ya, nanti kita bahas lagi ya untuk selanjutnya. Nah, setelah tanggal 17 Agustus 1945 itu, Indonesia diakui oleh negara-negara lain bahwasanya Indonesia itu sudah bebas, sudah merdeka ya, secara de facto. Kemudian dilanjutkan dengan de jure, yaitu pengakuan dari bangsa lain, yaitu dengan adanya MOU atau persetujuannya dari negara-negara lainnya dengan tanda tangannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Nah, makna proklamasi di sini ada 5 ya. Sebenarnya banyak, ini secara global ada 5. Ada makna secara spiritual,
Ya, apa itu makna secara spiritual, Ustadz? Ya, makna secara spiritual itu ya kita meyakini bahwa adanya proklamasi itu adalah anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi semua agama itu meyakini bahwa adanya proklamasi itu adalah atas pertolongan Allah Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau kita sebagai muslim adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian yang kedua, secara sosiologis ya. Jadi makna sosiologis itu artinya proklamasi itu menjadikan rakyat Indonesia itu merasa bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Jadi tidak ada lagi penjajahan yang dilakukan di Indonesia ya. Seperti itu. Nah, jadi rakyat Indonesia sudah bebas, tidak keter-ketir, istilah Jawanya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, makna proklamasi dan landasan hukum ya. Nah, atau dari sisi hukumnya yaitu apa, Ustadz? Dari sisi hukumnya ya memiliki makna bahwa berlakunya hukum di Indonesia yang pelaksanaannya sesuaikan dengan rakyat Indonesia. Jadi pelaku hukum yang ada itu nanti rakyat sendiri. Nah, ketika nanti rakyat melanggar ya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran itu. Jadi adanya kesepakatan ya hukum ya, baik itu hukum perdana ataupun hukum perdata. Ya. Kemudian yang keempat, dari sisi politis ya. Jadi proklamasi itu memiliki apa, Ustadz? Ya berarti bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan bangsa Indonesia itu sama dengan negara-negara yang lain. Jadi tidak ada lagi negara-negara penjajah ataupun negara-negara nanti yang bisa menyuruh-nyuruh Indonesia, menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara bonek, negara suruhan, atau bahkan negara yang diinjak-injak. Tidak bisa lagi karena kita sudah merdeka ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah secara historis. Jadi kalau secara historis ya tentu saja dengan adanya proklamasi itu ya merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah ya, dan menjadi titik awal bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka nanti untuk mewujudkan cita-cita yang luhur ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan sudah ada ya di pembukaan undang-undang cita-cita bangsa Indonesia ya setelah merdeka, seperti itu. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya. Upaya mengisi kemerdekaan ya. Tujuan dari kemerdekaan itu sendiri sudah tercantum sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Jadi undang-undang itu ada 4 alinea anak-anak ya. Jadi yang alinea keempatnya ini adalah membahas tentang kemerdekaan ya. Isinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, seperti itu ya. Itu ada apa? Kemerdekaan, perdamaian ya. Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di situ sudah jelas sekali ya bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu adalah menjadi negara yang damai, yang cerdas ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut ya? Apa anak-anak yang kita lakukan? Harus belajar dengan rajin. Itu adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita dari keinginan leluhur kita ya, para pejuang, para pahlawan kita. Nah, kita harus melanjutkan cita-cita yang luhur tersebut dengan cara belajar yang rajin ya. Kalau seperti sekarang ini ya belajar daring dari rumah ya, kita harus melaksanakannya, harus melakukannya mulai jam berapa sampai jam berapa ya anak-anak ya. Harus bisa mengatur waktu, harus bisa membagi-bagi waktu jam 7 sampai jam 8 misalnya waktunya untuk persiapan mengaji ya, entah itu anak-anak nanti ini dulu mandi dulu, bersih-bersih diri, atau bantu-bantu orang tua nyapu-nyapu dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu rapi menggunakan seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalnya hari Senin dan Selasa itu seragamnya merah putih ya, dipakai merah putih. Nah, kalau yang laki-laki
harus rapi, memakai ikat pinggang, pokoknya siap. Kita harus siap sekolah, walaupun sekolahnya dari rumah. Kalau yang perempuan ya memakai kerudung, ya seperti itu. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, contoh dari kita mewujudkan untuk cita-cita luhur dari bangsa kita, dari pahlawan kita ya. Contohnya menjalankan kewajiban. Jadi sebagai umat beragama, kita harus mampu untuk menjalankan kewajiban. Sebagai apa? Untuk upaya kita wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini ya anak-anak, laksanakan sholat 5 waktu harus jangkep atau harus komplit full ya, tidak boleh bolong-bolong. Itu adalah upaya kita untuk mengisi atau menanamkan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai proklamasi ya. Nah, selanjutnya yaitu kita harus bisa belajar dengan giat dan rajin ya. Kita sebagai generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, yang berpendidikan yang maju, nah tentu kita tidak mau kalah dengan bangsa yang lain. Contohnya apa Ustadz? Ya, contohnya seperti sekarang ini, walaupun dihadang adanya pandemi COVID-19, kita tetap bisa belajar, tetap mampu belajar walaupun daring dari rumah ya. Guru menjelaskan dari sekolah, ustadz-ustadzah dari sekolah, anak-anak menyimak dari rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah dari rumah, dikerjakan dengan baik, dengan tertib ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur. Nah, itu adalah contoh dari upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai proklamasi pada diri kita ya, seperti itu. Selanjutnya, nah kita lihat ini adalah generasi-generasi emas ya, yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia ya. Jadi di situ ada pelari, kemudian ada apa lagi nih, pemenang badminton ya, di situ ada pencak silat, ini ada gambarnya anak SD yang menjuarai robotik ya. Nah, itu adalah contoh generasi-generasi yang mampu menanamkan nilai-nilai proklamasi pada dirinya ya, seperti itu. Nanti anak-anak juga harus bisa seperti itu, walaupun bukan pemenang pelari ataupun apa. Jadi setidaknya kita mampu untuk menang, untuk melawan diri kita sendiri anak-anak ya. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk yang lainnya, anak-anak nanti mampu untuk memberikan kontribusi dalam bangsa ini. Untuk seperti apa contohnya Ustadz ya, misalnya anak-anak nanti ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi orang yang menjadi panutan di masyarakat, menjadi panutan di sebuah misalnya dalam tingkat RT ataupun RW, kelurahan ya, seperti itu. Jadi anak-anak harus bisa memberikan contoh yang baik nanti seperti itu. Agar apa? Agar nanti pengikut atau rakyat-rakyat yang ada di situ, yang ada di RT RW, misalnya anak-anak jadi kepala RT ataupun kepala RW ya. Nah, nanti bisa memberikan inspirasi bagi mereka seperti itu. Nah, dengan itu anak-anak berarti sudah mampu menanamkan nilai-nilai proklamasi pada dirinya. Nah, kita lanjutkan menjaga kelestarian alam. Jadi ini contoh kecil aja anak-anak di rumah kita, dengan kita menanam tanaman, kemudian membersihkan halaman rumah, membersihkan rumah. Ini adalah contoh dari menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam yang bijak. Jadi kalian pasti pernah memasak nasi kan? Nah, sebelum jadi nasi kan itu beras itu dicuci kan. Nah, air dari cucian itu bisa kalian siramkan ke tanaman kalian. Itu adalah contoh dari memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Jadi airnya tadi tidak dibuang dengan cuma-cuma ya. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan air dengan secukupnya, tidak dengan berlebihan. Karena mengapa? Walaupun air itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui anak-anak ya. Nah, tetapi dengan kita mampu untuk menghemat, berarti kita sudah termasuk
menanamkan nilai-nilai proklamasi pada diri kita, seperti itu ya. Nanti iya, lama kelamaan kalau misalnya kita menggunakan air terus menerus, kan coba kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, kan lama-lama kan tercemar airnya yang ada di dalam tanah itu. Nah, makanya itu kita harus mampu untuk merawatnya, menjaganya, menghematnya ya. Selanjutnya, menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu adalah komplit anak-anak ya. Jadi pasangan ketika kita menjaga lingkungan berarti kita juga menjaga kelestarian alamnya dengan mengurangi dan mengelola sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Contohnya ya itu ya. Nah, seperti ini ada gambar siapa ini? Ini siapa? Ya. Nah, Mas Kevin sedang membuat kotak pensil dari kertas. Kemudian ini apa? Rak buku dari kardus bekas ya. Ini adalah salah satu contoh untuk mengurangi sampah dengan cara mengelola sampah itu. Jadi kertas yang tidak berguna, kardus yang tidak berguna, kemudian bisa plastik bekas dari botol air mineral dan lain sebagainya bisa kalian gunakan untuk kreasi ya. Sebenarnya di masa pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengembangkan hobi kita, bisa mengembangkan kreativitas kita. Anak-anak bisa berinovasi, bisa berkarya di masa pandemi ini ya. Kan banyak waktu yang luang kan, daripada digunakan yang tidak kan waktunya ya. Iya, boleh kalian silakan main game, boleh, Ustaz tidak melarang. Tapi ingat, waktunya harus bisa dibagi-bagi waktunya. Waktu belajar, waktu mengaji, waktu untuk mengerjakan tugas, waktu untuk main game. Silakan. Ya, itu adalah hobi. Tapi kalian juga harus memikirkan ke depannya. Kalau saya main game terus, nanti kesehatan mata saya seperti apa? Kemudian nanti apakah saya akan menjadi pemain game terus-terusnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjadi gamers ya nggak apa-apa. Nah, tapi tetap harus menjalankan kewajiban kalian, yaitu belajar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, mematuhi aturan. Ya, ini gambarnya siapa ini? Ya, Mas Zaki ya. Nah, jadi aturan yang berlaku dimanapun kita berada itu harus kita patuhi. Seperti pada masa sekarang ini, di masa pandemi COVID, kita diwajibkan untuk memakai masker ketika keluar rumah atau kemanapun ya. Kita pakai masker. Jangan mentang-mentang enggak, saya kuat kok, tidak pakai masker. Bukan antara kuat atau tidak kuatnya, bukan antara berani atau tidak berani, tetapi ini adalah aturan untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Dengan kita memakai masker, nanti kita terhindar dari virus corona. Kemudian orang-orang ada di sekitar kita juga tidak tertular dari kita. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita harus patuh terhadap aturan dimanapun. Di rumah misalnya dibuat aturan, Mas Zaki nanti tidurnya jam 9 ya, harus tidur. Itu misalnya aturan yang dibuat. Oh iya Ma, seperti itu. Jadi Mas Zaki jam 9 ya harus tidur. Jangan jam 9. Ntar Ma minta negosiasi, misalnya minta diskon ke mamanya jam 9.30. Atau jam 10 misalnya, seperti itu ya. Minta negosiasi, nggak boleh seperti itu anak-anak ya. Kalau misalnya jam 9 ya jam 9. Kemudian sholat. Ini yang sering itu sholat. Ayo Baskoro, sholat dulu. Ntar Mam, tanggung nih. Nah, itu nggak boleh seperti itu anak-anak ya. Yang bagus itu Baskoro, ayo sholat. Ya Mam, tak wudhu dulu, langsung berangkat wudhu. Itu yang jempol ya. Selanjutnya ada pribadi yang positif. Jadi kita itu harus memiliki pribadi yang positif, selalu berpikir positif, atau kata Mbak gue ini itu positive thinking ya. Kita itu menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan pekerja keras. Di situ ada gambarnya ya. Siapa ini? Mas Fikri dan Mas Kevin sedang mengerjakan tugas dari sekolah ya. Kalau misalnya kita disuruh untuk mengerjakan tugas apapun itu ya, kita segera mengerjakan, segera kirim. Kalau misalnya diupload ya diupload. Kalau misalnya ditulis
dikerjakan di Google Form ya di Google Form ya, jangan ditunda-tunda anak-anak ya, agar tugasnya tidak numpuk. Jadi kalau misalnya tugasnya numpuk, nanti yang susah kalian sendiri. Jangan kalian mengandalkan orang tua ya, menunggu misalnya nenek atau kakeknya dulu marah-marah baru mengerjakan, bukan seperti itu ya. Jadi pribadi yang bertanggung jawab itu bukan seperti itu anak-anak. Jadi ketika ada tugas langsung dikerjakan, tidak usah menunggu siapa-siapa. Itu kewajiban saya mengerjakan sendiri. Nah, itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk saya sendiri. Seperti itu adalah anak-anak yang memiliki kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab serta jujur ya. Kemudian selanjutnya adalah peduli. Kita harus peduli terhadap lingkungan anak-anak ya. Ketika ada di lingkungan kita, misalnya ada teman kita yang terkena musibah semisalnya ya, kita sebisanya membantu. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu dengan uang, kita bisa memberikan, misalnya kalian punya kaos yang masih bagus, baju yang masih bagus, kalian berikan seperti itu. Teman Ustadz dulu ketika di SD itu, Ustadz punya teman anak-anak ya. Jadi temannya Ustadz itu rumahnya dulu kebakaran. Ingat sekali, Ustadz masih kecil dulu. Ustadz masih kelas 4 SD dulu. Ketika itu besoknya kita teman-teman itu dikumpulkan oleh wali kelasnya dan ketua kelasnya. Nah, pada saat itu Ustadz menjadi wakil ketua ya. Nah, mengumpulkan keesokan harinya itu kita disuruh untuk membawa barang-barang yang kiranya itu masih bagus untuk diberikan kepada teman kita. Nah, pada saat itu Ustadz membawa baju ya, hem seperti itu, dan celana. Nah, itu diberikan kepada teman yang terkena musibah tadi. Seperti itu ya. Ya walaupun itu tidak seberapa anak-anak, tetapi kita sudah memberikan sesuatu untuk mereka. Jadi mereka jangan lihat sesuatu itu dari besar atau kecilnya, dari tampaknya, tetapi lihatlah mereka itu memberikannya dengan tulus, seperti itu ya. Nah, jadi jangan lihat apa yang mereka berikan, tapi lihatlah mereka itu memberikan dengan ketulusan ya, dengan kepedulian, seperti itu. Nah, selanjutnya pekerja keras anak-anak ya. Jadi kalian harus jadi pribadi yang memiliki pekerja keras, jangan malas-malasan, hanya aduh aku males ngerjain PR. Nah, seperti itu tidak boleh, seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya yaitu yang sikap yang perlu diterapkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kira-kira sikapnya apa saja? Nah, di situ ada rela berkorban ya. Diperlukan setiap membantu sesama warga sehingga terwujud masyarakat yang harmonis. Jadi di situ ada gambar anak-anak SD yang berangkat sekolah ya, ada yang sampai melepas bajunya, bergelantung di jembatan, kemudian menyeberangi sungai untuk apa? Untuk belajar anak-anak ya. Coba kita bayangkan anak-anak, teman-teman kita yang ada di daerah terpencil, daerah pinggiran, daerah yang terpencil itu ya. Mereka, kita kira-kira kalau masa pandemi ini kan tidak boleh datang ke sekolah. Coba bayangkan mereka tidak punya HP, TV saja, radio mungkin jarang ada ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka ya belajar seadanya anak-anak ya. Tapi dengan itu mereka tetap semangat untuk belajar. Jadi kita bersyukurlah seperti sekarang ini anak-anak kita diberikan handphone, kemudian diberikan laptop ya, dan lain sebagainya, sarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini anak-anak, yang kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya telah diberikan kemudahan dalam belajar, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa? Nah, ini gambar bergotong royong dalam membersihkan kampung ya, seperti itu. Jadi kita harus rela. Nah, ini ada yang mengangkat bunga, kemudian ada yang membawa tong sampah, ada yang menyapu ya. Jadi kita harus rela memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk kebersamaan bersama warga-warga, bersama tetangga-tetangga kita, untuk membersihkan selokan, jalan, ya, lingkungan. Nah, kemudian gambar di sebelahnya ini ada gambar yang menjaga pos kamling, ya, menjaga ronda, ya, menjaga kampung ya, maksud Ustadz ya, menjaga kampung. Di sini adalah ronda gambarnya. Nanti ketika jadi
kalian semua nanti akan menjadi ayah, ya akan merasakan seperti ini nanti kalian ketika dipercayai, diberi amanah untuk ronda misalnya hari Senin, Selasa atau apapun, ya harus bisa. Kita harus bersyukur, alhamdulillah warga sudah mempercayakan kepada saya, jadi saya harus melakukannya dengan senang hati, dengan gembira, ya. Selanjutnya ada cinta tanah air. Anak-anak ya, di sini ada gambarnya ya. Nah, gambar di sini ada memakai produk asli dari Indonesia. Apa ini? Iya, batik. Kemudian ada tas dari kulit ya, kulit, entah itu kulit pohon ataupun kulit hewan ya. Nah, jadi kita harus bangga dengan produk negeri sendiri. Selain itu kita juga harus mampu melestarikan kebudayaan dan hidup rukun, bergotong royong seperti tadi ya, bergotong royong dan rukun. Nah, kemudian yang ini ada apa ini? Ya, melestarikan kebudayaan. Jadi seperti kemarin Mas Adin ya tampil bernyanyi dengan menggunakan bahasa Jawa, menggunakan adat bahasa Jawa ya, itu kita harus seperti itu anak-anak ya. Maksudnya kita harus tetap mempertahankan kebudayaan kita, tidak malu lah istilahnya. Ketika kita tampil di kancah misalnya ada acara-acara untuk memakai pakaian Jawa, pakaian Madura dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada membina persatuan dan kesatuan ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu adalah macam-macam suku, bangsa dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Karena Bapak Presiden sendiri dulu, Bapak Insinyur Soekarno, katanya seperti ini, bukan suku Jawa, suku Kalimantan, suku Sumatera, suku Sulawesi, suku Papua, tetapi Indonesia itu merdeka. Tetapi Indonesia merdeka itu oleh bangsa Indonesia itu sendiri ya, seperti itu. Artinya apa anak? Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan, Indonesia dulu bisa merdeka seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada gambar anak-anak sedang belajar ya, kemudian bermusyawarah. Ada yang sedang menyampaikan pendapat, yang lainnya harus rela untuk mendengarkan, harus memberikan kesempatan ya. Kalau misalnya sudah baik, harus diapresiasi. Oh, terima kasih, bagus sekali, seperti itu. Nah, harus saling bergantian ya. Ada yang harus saling mengalah kalau misalnya pendapat kita itu belum digunakan seperti itu. Oh, mungkin pendapat kita itu masih kurang bagus, ada yang lebih bagus dari yang lain seperti itu. Nah, kita harus rela anak-anak ya. Nah, di sini ada percakapan yang nanti dibaca ya. Bro, tadi malam aku mimpi ketiban sapi. Maknanya apa ya? Itu berarti kamu beruntung. Maksud aku akan mendapatkan keberuntungan. Bukan gitu maksudnya, bro. Sampean beruntung, soalnya itu cuma mimpi, bukan ketiban sapi beneran. Hehehe. Nah, ini adalah contoh dari produk anak Indonesia, anaknya dia mampu untuk membuat kartun seperti ini, membuat komik seperti ini ya. Nah, ini adalah wujud asli dari Indonesia sendiri, dari model rambutnya, kemudian ya emotikonnya ya, seperti itu ya. Nah, dan ini menggunakan bahasa Indonesia yang diselipi dengan bahasa daerah. Yang mana kita itu kalau misalnya berbicara bahasa Indonesia itu masih sering terselip bahasa daerah, anak ya. Ya, tidak apa-apa anak, tapi kita harus belajar terus menerus bagaimana caranya kita itu memang benar-benar mampu memahami bahasa Indonesia sendiri. Karena kan ada kita pernah mendengarkan, kita harus mampu untuk berbahasa ibu. Bahasa ibu itu apa maksudnya? Berbahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pesan Pak Soekarno anak-anak ya. Bapak proklamator Indonesia, yaitu itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia yang sama-sama menjadi pondasi satu kesatuan nasional. Ya, Insinyur Soekarno. Jadi Bapak Insinyur Soekarno itu dari dulu itu sudah selalu mengutamakan, selalu memprioritaskan, dimanapun di pidatonya dan pertemuan-pertemuan pasti yang disampaikan adalah kesatuan dan persatuannya, seperti itu. Karena Indonesia ini adalah negara yang kaya sekali ya.
kaya akan kebudayaan, kaya akan sumber daya alam, kaya akan, nah pokoknya kaya sekali anak, tidak seperti bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anak, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa nanti dihubungkan ke Ustadz ya, via WhatsApp ya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan anak-anak semuanya harus mampu untuk, dan kita semuanya, anak-anak dan Ustadz maksudnya, kita harus mampu untuk menanamkan nilai-nilai proklamasi pada kehidupan kita sehari-hari, dan kita mampu untuk mewujudkan cita-cita luhur dari para pendahulu kita, para pahlawan kita. Setuju anak-anak? Ya, harus setuju. Baiklah, terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.